mobil 7 tahun baru 2000 km bro. Hai, balik lagi bersama gua. Ya tentunya di vlog gua. Jadi hari ini gua mau bahas mobil pabrikan Jepang. Dia Mitsubishi, mobilnya adalah Pajero Sport tahun 2013. Sebenarnya kalau misalkan kita ngobrolin soal Pajero Sport yang tahun 2013 yang Dakar, nggak ada yang spesial sih. Jadi nggak ada yang bikin apa gitu tertarik yang benar-benar keren gitu. Sebenarnya nggak, biasa aja mobilnya yang tahun 2013 tuh. Cuman di sini yang gua mau kasih tahu, jadi mobil ini tuh tahun 2013, berarti umurnya kan udah 7 tahun tuh. Jadi mobil umuran 7 tahun itu kondisinya masih bagus banget. Jadi si catnya belum ada yang baret, jadi mulus lah, apalagi repaint ya, gak ada repaint, jadi nggak ada baret sedikit pun. Terus dari depan, belakang, samping itu semuanya mulus, semulus artis Korea mungkin ya. Modifikasian juga masih terbilang sederhana, jadi nggak macem-macem ya. Jadi cuman diganti velgnya diganti, dinaikin ukurannya jadi ukuran 20. Terus di bagian belakang itu dia dipasang apa si buat towing tuh. Jadi kalau mobil SUV dipasang yang kayak gitu jadi tambah keker lah. Nih kalau lu nggak percaya, gue bakal kasih lihat mobilnya. Tapi sebelum gue kasih lihat mobilnya, lu subscribe dulu dong channel gue biar gue bahagia gitu. Kalau udah pada subscribe, kita lihat mobilnya. Yuk. Nah ini dia mobilnya Pajero Sport Dakar tahun 2013 yang 4x2. Kita bakal bahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Kalau dilihat dari depan, si desain yang generasi ini memang terlihat gagah, meskipun memang tidak terlalu aneh-aneh, jadi terbilang sederhana. Tapi kalau menurut gue ini udah cukup gagah untuk mobil SUV, tidak terlalu mahal ya harganya. Nah kalau misalkan lihat dari atas, dia ada antena model biasa. Dan kalau perlengkapan di bagian lampu, nah si headlampnya ini dia sudah memakai proyektor, tapi memang dia belum LED. Dan di sebelahnya juga ada lampu, itu pakai bohlam biasa juga. Dan lampu sein, kita lihat lampu seinnya. Nah ini lampu seinnya juga masih memakai bohlam biasa, tapi pada zamannya itu ya nggak apa-apa ya. Dan ini desain grillnya juga seperti ini, seperti sarang lebah. Di bawahnya dia ada untuk semprotan ke headlamp, dan di sini ada fog lamp. Fog lampnya juga belum LED, jadi masih pakai bohlam biasa. Dan desain bumpernya seperti ini. Dan di bawah sini dia ada underguard. Dan underguardnya ini benar-benar besi, jadi benar-benar melindungi ya. Jadi nggak cuman pajangan doang. Nah kalau dilihat dari samping, si mobil ini baru terlihat gagah. Dan sederhana juga tetap ada di mobil ini, karena dia desainnya membulat ya, jadi nggak kotak-kotak gitu, nggak tajam-tajam. Tapi kalau menurut gue ini sih keren. Dan ada sedikit modifikasi dari velgnya ya, velgnya ini diganti, jadi udah bukan standar, ini dia pakai velg SP, bannya juga pakai Asiles. Dan ini dia ukuran bannya tuh, kita cari tempat ukuran bannya mana ya. Nah ini nih, ini dia bannya 285/60, ringnya dia ring 20, jadi cukup besar ya si ringnya. Dan di bagian spion di sini juga dia sudah berwarna chrome dan dilengkapi dengan lampu sein juga. Door handle-nya juga warna chrome, tapi sayang sekali pada generasi ini belum ada smart key, jadi masih pakai kunci biasa. Belakang juga sama, handle-nya berwarna chrome. Di atas dia sudah dilengkapi talang air dan ada roof rack-nya juga ya, jadi sudah lumayan lengkap. Sini juga ada stiker Harley Davidson. Ini adalah DID high power ya, ini mesinnya nih. Jadi lumayan keren ya desain sampingnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah ini bagian belakangnya kelengkapannya juga sudah bagus ya. Dari atas dia ada upper spoiler,
rear defogger, rear wiper, terus ada juga di sini stop lampnya tapi masih belum LED ya. Nanti kita lihat di bawah sini dia pakai ini buat towing juga bisa ya. Ini nih semacam besi tambahan, ini bisa buat towing, dibuat derek bisa tuh. Nih stop lampnya nih. Jadi semuanya masih menggunakan bohlam biasa. Jadi nggak ada yang LED ya pada zamannya. Lampu sein sama bohlam juga. Di bawah sini ada lampu mundur sama reflektor, ini juga sama, ini lampu mundurnya bohlam biasa. Ada 4 buah sensor parkir. Jadi sensor parkirnya ada 4, bagus. Nah, ini dia lampu mundur nih. Sini ada emblem Dakar juga sebelah kanan. Dan di sebelah kiri ada emblem Pajero Sport. Dan di tengah sini juga nih, kita lihat di tengahnya dia ada kamera mundur ya. Jadi sudah dilengkapi kamera mundur, jadi lengkap sekali. Sudah dikasih sensor parkir, kamera mundur juga dikasih, jadi lumayan lengkap. Nah kalau di bagian interiornya ini dia perpaduan antara warna hitam, warna beige, silver, dan ada wood panelnya juga. Jadi lumayan rame ya si interiornya. Tapi ini semuanya masih memakai hard plastik. Jadi soft touchnya cuman di door trim aja. Nanti kita lihat door trimnya. Sekarang kita lihat desain ininya dulu. Desainnya sih menurut gua udah cukup oke ya, meskipun memang dia soft touchnya minim. Kita lihat di bagian setirnya juga sudah dilapisi dengan kulit. Dan ini desainnya 3 palang, ada audio steering switch juga, cuman dia belum punya cruise control. Di sini juga ada pedal shift, yang kiri untuk menurunkan, yang kanan untuk menaikkan si giginya ya. Terus ini juga kelengkapannya dia belum punya teleskopik sayangnya ya. Dan di bagian tengah sini ada audionya ini sudah monitor. Dan di bawahnya di kanan kiri maksudnya ada AC. Terus di bawahnya ada panel AC. Yang panel AC-nya ini dia belum digital, tapi ini panel AC kayak gini ngingetin kita sama expander ya. Ini mirip sama expander, meskipun dia belum digital tapi pengaturannya udah lengkap, banyak. Ada lampu hazard, dan di bawah sini pengaturan untuk head unitnya nih. Jadi head unit yang di atas tadi, ini pengaturnya di sini. Dan di paling bawah ada power outlet, terus ada buat matiin sensor parkir juga. Di sini ada tuas persnel, bukan persnel, ya tuas transmisi maksudnya. Tuas transmisi ini dia sudah Tiptronic, dia matic tapi sudah Tiptronic maksudnya. Sini ada 2 buah cup holder, dan di sini juga part brake-nya masih biasa ya, jadi belum elektrik. Di sini ada armrest dan bahannya kulit juga, sekaligus bisa dipakai untuk console box. Nah, ini bagian door trimnya. Yang tadi gue bilang ini door trimnya ada bagian soft touch-nya dengan jahitan asli, jadi lumayan ya, lumayan empuk. Armrestnya juga dia pakai kulit asli, jadi lumayan enak dipakainya. Door handle dia sudah berwarna chrome dan ada wood panelnya juga nih, memanjang di door trim. Nah, ini armrestnya jahitannya asli, di sini warnanya silver. Auto cuma sisi driver, sisanya enggak. Di sini ada window lock. Dan ini warnanya beige ya, di bagian bawah, di atas hitam. Sini ada tweeter juga. Ada tweeter, terus di bawah sini ada speaker, dan ada cup holder dan door pocket. Dan ada lampu juga nih paling belakang. Ada lampu di pintunya. Di bagian sebelah kanan dia ada kisi AC. Terus ada ini spion ya, electric mirror dan electric retract. Terus ini ada indikator turbo, sebelahnya ada indikator turbo. Nah, ini yang warna hitam tuh. Nah ini dia nih indikator turbo ya. Terus kita lihat bahan jok. Nah si joknya ini dia sudah dilapisi kulit, dan headrestnya juga sudah adjustable. Dan ini kulitnya juga jahitannya asli ya, bukan jahitan asli, maksudnya warna putih jahitannya. Sini juga seat belt dia masih fix, hand grip dia model retract, sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror, meskipun memang nggak ada lampu ya, nggak ada lampu baca. Di sini ada lampu baca dan tempat buka untuk sunroof ya. Nah ini buka buat sunroofnya di sini, ini lampu bacanya. Dan sun visor di sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Dan di tengah sini, spion tengah dia sudah dynamic view, belum auto dimming. Sayang ya, padahal kalau dikasih auto dimming mungkin lebih keren lagi. Nah, ini bagian speedometer. Speedometernya nih sebenarnya nggak lengkap banget ya. Jadi di sini ada tachometer, terus ada speedometernya, ada bensin, ada suhu, terus di sini ada gear position. Terus nanti kita pencet nih.
Ada apa lagi? Ada trip A, trip B, odo ya. Jadi cuma segitu doang. Jadi nggak ada MID yang lainnya, kayak average-nya nggak ada gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Dan di atas ini dia ada sunroof. Ini sunroofnya bisa dibuka. Dengan adanya sunroof begini, jadi si interior mobil jadi lebih terang sih sebenarnya, jadi enak ya. Nanti kita coba buka. Nih. Nah ini nih, buka nih. Nah jadi enak nih. Kalau Pajero tuh menangnya di sunroof ya. Nah kita tutup lagi. Dan ininya manual tapi ya. Si atasnya manual, cuman kacanya pakai ini di sebelah lampu. Nah ini jok bagian belakang. Jok bagian belakang ini dia sudah kulit juga. Ini pelipatannya 60-40 dan di sini sudah dilengkapi dengan armrest. Cuman ini nggak bisa dibuka armrestnya karena masih diplastikin. Dan headrestnya juga ada dua-duanya sudah adjustable. Dan di atas ini ada hand grip, modelnya retract juga. Ada lampu baca. Nah, terus di bagian bawah sini, oh ini di jok belakangnya dia ada seat back pocket ya. Seat back pocketnya kanan dan kiri. Sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakang, cuman ini kursinya lagi dilipat ya kebetulan. Ada AC-nya juga tadi di atas. Ini bisa 50-50 pelipatannya ya si joknya. Joknya juga sebetulnya udah kulit, cuman ini lagi ada barang jadi nggak bisa dibuka. Dan ini kalau dilipat gini cukup luas. Si bagasinya kalau dilipat luas banget ya. Ini bisa nampung koper bisa 4 kali. Ditumpuk tapi ya. Dan di sini ada power outlet. Ini buat ngecharge juga tapi butuh sambungan lagi. Ada power outlet, terus di sebelah kiri dia ada toolkit. Ada hook juga buat gantungan. Dan di sini ada seat belt ya. Seat beltnya ada 2 kanan kiri. Ini hook nih buat gantungan kalau belanja. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Nah ini bagian mesinnya. Ini tuh dia mesinnya 2500 cc diesel ya. Ini mesinnya DID. DID. Dan ini lumayan gede loh tenaganya Pajero nih. Dan ini juga si ruang mesin sudah dicat, sudah dikasih cover engine. Terus kita bakal cari ABS-nya di mana ya? Coba kita cari. Ah ini nih. Ini adalah ABS-nya. Jadi lengkap ya mobil ini. Jadi enak lah kalau dipakai buat jalan-jalan. Jadi udah safe. Terus di bagian atas kita lihat bagian atasnya ada peredam dan sudah dicat juga. Cuman sayangnya ini si kap mesinnya belum pakai hidrolik ya. Jadi masih pakai palang seperti ini. Kalau pakai hidrolik mungkin jadi lebih enak lagi buka kap mesinnya karena cukup berat si kap mesinnya nih. Jadi udah cukup bagus ya, jadi rapi. Ada covernya juga nih. Nah, gue bilang juga apa mobilnya masih mulus kan. Yang mau komentar silahkan komentar di bawah sini. Kalau menurut gue sih Pajero tahun 2013 ini gue bahas desain dulu ya. Sebenarnya desainnya sederhana tapi ya keren lah, bisa dibilang keren lah. Untuk pada zamannya mungkin keren ya. Kalau zaman sekarang memang ada yang lebih baru lagi gitu. Nah kalau misalkan kelengkapan dari depan juga udah cukup baik meskipun memang kurang kekinian ya. Jadi si headlamp dia masih pakai proyektor, cuman dia masih yang biasa ya, jadi belum LED. Di sebelahnya juga ada lampu bohlam yang biasa, lampu sen juga masih biasa. Jadi ini juga belum dimodifikasi lampunya, tapi itu nggak masalah sih, yang penting fungsinya masih jalan. Terus di bawah juga ada fog lampnya juga belum LED. Terus yang di paling bawah itu ada underguard, yang itu underguardnya kalau gua ketok-ketok tuh itu besi beneran. Jadi underguard tuh fungsinya memang benar melindungi si bagian mesin ya. Jadi jalan rusak kalau misalkan kejedot apa gitu kan, itu nggak bakalan inilah, jadi langsung kena underguardnya dulu. Itu besi banget lah pokoknya, kokoh. Nah kalau kita lihat dari samping, si mobilnya ini memang ada sedikit modifikasi di bagian ban. Jadi velgnya itu diganti jadi ukuran 20 si ringnya. Jadi kelihatan jadi lebih keker ya, kalau lebih gagah lagi lah gitu. Tapi kalau misalkan kelengkapan dari spionnya dia berwarna chrome, bukan warnanya dia tapi udah ada si lampu sen di spionnya. Terus door handle
Mungkin pada zamannya, jadi si kilas itu belum kayak sekarang ya. Kalau mobil sekarang tuh pada canggih-canggih, kuncinya pada kilas. Nah kalau si Pajero ini yang tahun 2013 dia belum kilas, tapi itu nggak masalah kalau menurut gue ya, karena rivalnya juga masih sama, masih pakai kunci colok maksudnya. Di bagian belakang pun kelengkapannya bagus, cukup baik. Jadi dari atas dia punya upper spoiler, ada Hyman stop lamp, ada rear defogger, ada rear wiper, ada sensor parkirnya pun dia punya 4, kamera mundur juga dia punya. Jadi lumayan lengkap lah si fiturnya di bagian belakang. Terus si headlamp, maksudnya bukan headlamp, si stop lampnya ini sayang banget karena dia masih menggunakan bohlam biasa. Jadi si stop lamp, lampu mundur, lampu sen itu masih pakai bohlam biasa. Mungkin kalau dimodifikasi jadi LED jadi lebih cantik lagi kali ya. Terus di bagian bawah itu yang tadi gue bilang dari awal, dia ada besi. Itu gue nggak tahu namanya apa, bumper atau apa. Jadi itu ada besi yang buat towing gitu, bisa buat derek mobil. Tapi memang kalau dipasang yang begituan mobil jadi lebih gagah ya. Apalagi mobilnya SUV gitu kayak Pajero. Nah pas begitu gue masuk ke bagian dalamnya, ini yang spesial ya. Bukan nasi goreng karet 2, bukan. Gak lucu tapi itu juga. Jadi si joknya ini masih dibungkus plastik. Wow, luar biasa sekali. Mobil udah 7 tahun, joknya masih dibungkus plastik yang dari dealer. Wow ya. Terus interiornya pun nggak ada lecet sama sekali, jadi masih seperti baru. Jadi nggak ada bekas-bekas baret gitu, nggak ada sama sekali. Gila, joknya pun masih oke banget lah gitu. Ini luar biasa sekali, mobil 7 tahun ya umurnya. Terus dashboardnya memang di sini dia ada beberapa warna. Jadi warna hitam, warna beige, terus ada silvernya, dan dikasih juga wood panel. Jadi agak rame sih sebenarnya. Tapi oke lah, nggak masalah kalau menurut gua. Emang si dashboardnya itu dia masih minim soft touch, tapi kita masih terobati dengan kualitas plastik yang solid. Terus di bagian setirnya ini dia sudah dilapisi kulit, jadi enak buat dipegang. Tapi nggak ada wood panelnya. Ini gue lebih senang yang kayak gini dibanding setir yang ada wood panelnya, itu suka agak licin ya. Dan di sini juga kelengkapannya udah lumayan. Jadi di sebelah kiri sini ada audio steering switch, tapi dia belum punya cruise control. Dan di bagian belakang setirnya dia ada pedal shift untuk menaikkan sebelah kanan dan yang sebelah kiri untuk menurunkan. Dan ini juga si pengaturan setir sebenarnya agak kurang ya. Jadi pengaturan setir ini cuma bisa tilt, jadi dia nggak punya teleskopik. Bagian tengah dia ada head unit yang sudah monitor juga. Terus AC-nya kanan kiri, ada lampu hazardnya juga, dan panel AC maksudnya. Panel AC-nya ini ngingetin gue sama Xpander ya. Xpander tuh mirip kayak gitu. Jadi nggak digital, jadi masih analog, tapi lumayan lengkap ya sih pengaturannya. Tidak ada front defogger, ada rear defogger ya, macam-macam lah pokoknya, ada ventilasinya juga. Di bawah panel AC itu ada pengaturan buat head unit. Jadi Pajero yang tahun 2013 ini agak unik sebenarnya. Head unitnya di atas, pengaturannya di bawah. Jadi ini kalau misalkan banyak yang agak susah kalau misalkan ada yang mau nyuri si head unit Pajero, karena dia terpisah ya. Agak bingung juga kalau misalkan mau maling tuh. Terus di bagian tuas transmisi juga tuasnya bagus, ada wood panelnya juga. Terus dia juga sudah Tiptronic ya, jangan salah loh. Pas gua ngelihat speedometer, gua agak kaget ya, karena si odometernya tuh itu baru 2000-an. Ini luar biasa sekali. Mobil 7 tahun baru 2000 km bro. Gila, gue baru nemu sih sebenarnya. Kalau dari zaman dulu kan gue nggak pernah nemu mobil seistimewa ini kilometernya. Joknya juga sudah dilapisi kulit dan headrestnya juga udah adjustable, jadi enak lah buat dipakainya. Dan yang paling gue senang dari Pajero tuh dia punya sunroof. Jadi di atasnya dia ada sunroof. Jadi kalau mobil ada sunroof itu kayaknya enak ya. Soalnya apa? Si interiornya jadi lebih terang gitu. Dari atas ada masuk cahaya matahari, jadi di dalamnya nggak terlalu gelap. Di jok bagian tengah pun sama, dia sudah dilapisi kulit, pelipatannya 60-40, dan dia juga sudah dikasih armrest. Cuman sayang armrestnya nggak bisa dibuka karena si joknya masih dibungkus plastik ya, jadi agak susah bukanya, nanti sobek plastik. Nah kalau bagian paling belakang ya kita bisa bilang itu bagian bagasi lah. Jadi di belakang tuh ada 2 jok, pelipatannya 50-50, cuman sayangnya joknya nggak bisa nggak bisa ditegakin karena ada barang di belakang. Agak sulit, harus nurunin barang dulu kalau mau ditegakin.
Jadi kemarin gue agak males nuruninnya. Dan si bagasinya ini kalau dilipat kayak gitu lumayan luas loh. Mungkin koper ukuran besar kalau ditumpuk kayak gini 1, 2, 3, 4 itu kayaknya masuk sih. Jadi lumayan luas loh, bener. Dan yang terakhir adalah di bagian mesin. Di bagian mesinnya ini si Pajero Sport Dakar tahun 2013 ini dia berkapasitas 2500 cc diesel dengan teknologi DID. Dengan mesin tersebut dia bisa mengeluarkan tenaga tuh sampai 175 HP dan torsinya tuh 350 Nm. Untuk angkatan tahun 2013 cukup besar sih si mobil Pajero ini, si mesinnya, tenaganya maksudnya ya. Terus dia juga kalau misalkan kita coba, gue sih belum pernah coba, cuman kalau di atas kertas katanya dia bisa melaju sampai 190 km per jam. Tapi gue belum pernah nyoba tuh, harus digarisbawahi. Kalau gue nyoba, gue pengen nyobain. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gue tentang mobil Pajero Sport Dakar tahun 2013 yang wujudnya masih seperti baru meskipun mobilnya sudah berumur 7 tahun. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel gue supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.